Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi strategis dalam sistem peradilan pidana untuk program persiapan reintegrasi sosial. Salah satunya adalah pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat adalah hak warga binaan seperti tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sehingga hak tersebut apabila memenuhi persyaratan harus diberikan. Strategi manajemen kinerja petugas dalam mendukung program pembebasan bersyarat merupakan elemen kunci dalam memastikan hak-hak warga binaan pemasyarakatan terpenuhi secara adil dan efisien. Strategi manajemen kinerja telah diarahkan pada 3 hal utama: penetapan indikator kinerja berbasis kuantitas pelayanan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala, serta pelatihan peningkatan kapasitas teknis. Indikator kinerja yaitu jumlah usulan dan yang disetujui dalam jangka waktu tertentu, serta ketepatan waktu proses tahapan pengusulan sampai terbitnya SK pembebasan bersyarat. Selain itu, tanpa adanya akuntabilitas yang baik, potensi keterlambatan, penyimpangan, prosedur, hingga praktek tidak etis seperti pungli menjadi semakin besar. Proses pengajuan PP melibatkan beberapa tahap administrasi, mulai dari penilaian kelayakan, penyusunan litmas oleh PK Bapas, validasi data identitas dan domisili, sehingga penerbitan SK, sehingga tidak menjadi keterlambatan. Jika petugas tidak bekerja secara akuntabel, misalnya dengan menunda verifikasi atau tidak melaporkan kendala secara jujur, maka proses akan tersendat. Akibatnya, warga binaan yang sebenarnya sudah memenuhi syarat harus menunggu lebih lama, bahkan hingga melewati masa pidana yang semestinya bisa dijalani di luar lapas melalui pembebasan bersyarat. Di lapangan, hubungan kelembagaan seringkali terganggu oleh ego sektoral, perbedaan persepsi tugas, atau minimnya komunikasi lintas ini. Beberapa lapas mengeluhkan bahwa Bapas lambat dalam penyusunan litmas, sementara Bapas sering mengalami hambatan karena kurangnya dukungan dari Pemda setempat. Akibatnya, narapidana yang sudah memenuhi syarat PP harus menunggu lebih lama hanya karena hambatan koordinasi, bukan karena persoalan hukum. Selain itu, sistem informasi yang belum terintegrasi antar lembaga menyebabkan pengulangan proses, tumpang tindih data, dan keterlambatan verifikasi masalah lain. Masalah ini bisa dihindari apabila ada kesepahaman dan sinergi kelembagaan yang jelas, baik secara formal, melalui perjanjian kerjasama, maupun informal, yaitu melalui komunikasi secara rutin. Dalam penerapan tersebut tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Salah satunya hambatan yaitu keterbatasan sumber daya manusia, di mana jumlah petugas yang menangani administrasi pembebasan bersyarat masih belum sebanding dengan beban kerja harian. Dalam beberapa kasus, seperti di Lapas Pasuruan, 1 orang petugas registrasi dapat menangani lebih dari 100 berkas warga binaan yang sedang diproses hak-haknya. Selain itu, belum adanya sistem intensif berbasis kinerja juga menjadi faktor yang melemahkan motivasi sebagian petugas dalam memberikan pelayanan ini. Komitmen saya sebagai Kalapas Kelas 12 Pasuruan, saya berkomitmen bahwa semua pelaksanaan program terkait pembinaan maupun layanan warga binaan dan masyarakat di Lapas Kelas 12 Pasuruan ini mengedepankan akuntabilitas berbasis kerja dan manajemen kerja yang baik dan efektif, sehingga tujuan program tersebut dapat terlaksana sesuai tujuan yang diharapkan, selain dengan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak atau lembaga-lembaga terkait. Saya juga berkomitmen dalam pelaksanaan tugas saya menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, salah satunya adalah menjadi role model bagi petugas Lapas Kelas 12 Pasuruan semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.